Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian. Kali ini kita bertemu kembali dalam kuliah pengantar ekonomi dengan topik bahasan ekonomi makro. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Sebelum membahas tentang ekonomi makro, kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu ilmu ekonomi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua definisi terkait hal ini. Definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara definisi kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Lalu sebenarnya apa itu ekonomi makro? Nah, ini kita mulai masuk kepada pengertian ekonomi makro. Sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah, ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen pun tidak ketinggalan. Ilmu ekonomi makro menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Dan kita berikutnya masuk kepada pembahasan tentang tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut.
Tujuan yang kedua adalah membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu, tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara, dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya bagaimana? Yaitu harus produktivitas masyarakat ditingkatkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktek ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya, neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Itu makanya pentingnya kestabilan ekonomi atau stabilan politik di Indonesia. Setelah kita tahu tujuan ekonomi makro, maka kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Jadi ruang lingkup yang pertama adalah untuk menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara. Di mana penjelasannya adalah kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian,
Ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan, biasanya dalam bentuk investasi. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Yang ketiga adalah ekspor dan impor. Dan yang keempat adalah pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah terkait dengan kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tidak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai kebijakan dalam ekonomi makro. Tadi kita sudah membahas mengenai ruang lingkup. Sekarang kebijakan-kebijakan apa saja yang biasanya diterapkan dan umumnya dilaksanakan oleh suatu negara. Studi ekonomi makro menyoal hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga dan deflasi adalah penurunan harga. Selain inflasi dan deflasi, juga tingkat pengangguran dan ketersediaannya lapangan kerja. Dalam praktiknya, ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Ya, teman-teman mungkin juga semester ini kuliah dengan saya tentang kebijakan fiskal dan moneter. Ini adalah masuk dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. Saya ulangi, yang pertama adalah kebijakan fiskal. Yang terkait dengan kebijakan fiskal adalah pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Artinya kebijakan fiskal itu lebih banyak mengatur tentang pengeluaran dan pemasukan negara. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu,
Pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, atau pemberian negara lain, dan gratifikasi. Kebijakan yang kedua dalam ekonomi makro adalah kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk menjadi lebih murah. Karena tidak ada uang yang beredar, maka barang menjadi kurang laku. Efeknya adalah penurunan harga. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yaitu agar dapat mengerti penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kebijakan ekonomi makro yang ketiga adalah kebijakan dari segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Atau dengan kata lain, berusaha mencapai efisiensi usaha. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Dari ekonomi makro, kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan hasil analisa yang terbaik. Setelah mengetahui kebijakan-kebijakan dalam ekonomi makro, kita selanjutnya akan membahas mengenai tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia,
maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan efisien. Tujuan ekonomi makro yang kedua adalah menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Cara untuk menambah kapasitas produksi tersebut, salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk berinvestasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. Tujuan yang ketiga adalah membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menambahkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun tercipta. Artinya, apabila investasi semakin banyak yang masuk, maka peluang-peluang lapangan kerja baru akan semakin luas. Tujuan keempat adalah mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Ingat ya, dalam hukum penawaran dan hukum pasar kemarin sudah kita bahas di beberapa kuliah yang lalu, bahwa semakin besar permintaan sementara penawarannya tetap, maka harga cenderung naik. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya satu, yaitu menghentikan laju inflasi di dalam negeri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terkait dengan kebijakan cash ratio, artinya negara mengendalikan jumlah uang yang beredar supaya bisa mencapai kondisi yang ideal. Karena apabila jumlah uang yang beredar terlalu tinggi atau terlalu besar, maka harga barang-barang akan naik. Sementara kalau jumlah uang beredar terlalu kecil, maka harga barang-barang akan turun. Harga barang turun di sisi konsumen ini adalah keuntungan. Tapi di sisi produsen ini menjadi sesuatu yang tidak baik karena peluang untuk berinvestasi dan mendapatkan laba semakin kecil. Kemudian terkait dengan politik pasar terbuka. Seperti kita tahu dalam teori kita sebelumnya yang kita pelajari, apabila politik pasar terbuka artinya mengarah kepada pasar persaingan bebas, di mana harga suatu komoditas akan ditentukan oleh tawar-menawar antara penjual dengan pembeli dengan bebas tanpa ada pengaruh apapun. Sehingga harga bisa terjaga dalam kondisi harga pasar yang ideal. Sebaliknya apabila politik pasar yang terbentuk ini adalah pasar monopoli, maka harga akan ditentukan oleh produsen semaunya. Konsumen tidak bisa berbuat banyak untuk menentukan harga. Dan terkait dengan politik diskonto, ini juga tadi terkait dengan pasar terbuka, di mana antara penjual dan pembeli bisa tawar-menawar secara bebas
dan fasilitas-fasilitas penjualan seperti diskonto bisa diterapkan oleh penjual. Dari semua itu tujuannya satu, yaitu menghentikan laju inflasi, artinya supaya mengendalikan harga-harga barang atau harga-harga produk dan jasa tidak liar naik terlalu tinggi. Itu adalah tujuan ekonomi makro yang keempat. Kemudian tujuan ekonomi makro yang kelima adalah mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting. Mengapa? Agar para pelaku ekonomi di luar negeri dapat percaya kepada Indonesia, sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negeri ini. Artinya para investor, pemilik modal di luar negeri itu pasti akan melihat kondisi stabilitas di Indonesia, baik stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik untuk menjaga keamanan investasi mereka. Kestabilan ekonomi Indonesia baru dapat tercapai jika dua variabel ekonomi makro berjalan seimbang. Kedua variabel tersebut adalah neraca pembayaran dan tingkat permintaan persediaan barang. Neraca pembayaran nanti akan kita bahas lebih jauh dalam perdagangan internasional, ya. Kemudian tujuan ekonomi makro yang keenam, membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Apa itu neraca pembayaran luar negeri? Yaitu jumlah transaksi ekspor dikurangi dengan transaksi impor. Ya, hasilnya itu nanti apabila positif artinya kita lebih banyak ekspor daripada impor. Apabila negatif artinya kita lebih banyak impor daripada ekspor. Nah, yang ideal adalah terjadi keseimbangan. Itu yang disebut dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman berbagai transaksi seperti penjualan dan pembelian barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar penduduk di dalam dan di luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri haruslah berada pada posisi seimbang untuk menghindari terjadinya defisit. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai tujuan ekonomi makro, baik dari aspek individu hingga keseluruhan kegiatan dalam perekonomian, maka saya juga memberikan saran untuk bisa membaca buku ekonomi mikro, suatu pengantar merupakan pilihan yang tepat. Jadi kita harus lebih banyak membaca literasi, buku-buku, ya, nanti biar teman-teman bisa browsing mungkin buku-buku digital, maupun kalau pas ke Gramedia atau kemanapun, ke toko buku, bisa membeli buku-buku yang cetak. Setelah kita mengetahui berbagai teori ekonomi makro tadi, kita akan coba menganalisa permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Ekonomi makro juga memberikan pengaruh terhadap iklim bisnis Indonesia. Hal ini telah menjadi kepastian karena kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat, juga perusahaan dan pasarnya.
Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Hal ini karena konsep ini mampu memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada konteks bisnis di Indonesia, ada beberapa persoalan ekonomi makro yang sering muncul. Yang pertama adalah adanya permasalahan pada perbankan dan kredit macet. Jadi ini transaksi perbankan juga sangat mempengaruhi kondisi makro. Karena apa? Karena transaksi perbankan ini terkait dengan kebijakan moneter. Seperti kita tahu tadi bahwa dalam ekonomi makro ada dua kebijakan yang berpengaruh, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap utang luar negeri Indonesia. Jadi kondisi Indonesia yang masih negara berkembang belum sepenuhnya kuat secara ekonomi, masih sangat bergantung kepada kondisi ekonomi global atau kondisi ekonomi internasional. Sehingga nilai kurs kita masih sering terombang-ambing akibat adanya proses maupun kontribusi dari perekonomian global. Permasalahan ketiga adalah persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Kembali lagi bahwa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang, di mana tentang permasalahan tentang pengangguran dan kemiskinan ini masih cukup menjadi beban pemerintah dan negara. Kemudian permasalahan ekonomi makro yang keempat adalah permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah menyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kembali bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kestabilan, baik kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan kestabilan investasi. Itu adalah permasalahan-permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang tentunya ini harus secara bertahap diatasi supaya kondisi perekonomian kita terus membaik. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah sebagai penutup ulasan ini kita perlu mengetahui apa pentingnya mengetahui dan mempelajari tentang ekonomi makro. Karena fokus studi dari cabang ekonomi ini adalah perekonomian secara menyeluruh. Sehingga dengan mempelajarinya, kita jadi bisa mengetahui aspek-aspek ekonomi yang bersifat makro, baik di level negara maupun masyarakat sekitar kita. Misalnya, kita jadi dapat memahami apa saja elemen yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, kita bisa ikut menganalisa kemana arah kebijakan tersebut dan bisa bersiap untuk menyesuaikan diri. Kemudian, kita jadi bisa lebih menghargai produk-produk yang berasal dari sumber daya alam. Mengetahui peran strategis sumber daya alam terhadap perekonomian suatu negara, ya ini dalam koridor ekonomi makro, membuat kita bisa berhemat dalam menggunakan produk olahannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana sumber daya alam ini sangat mempengaruhi perekonomian kita, maka kita akan lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang sudah
sajikan dalam bentuk produk-produk olahan. Artinya kita harus menggunakan secara arif dan bijaksana, tidak boros, ya, menjaga keseimbangan alam. Berikutnya, dengan memahami studi ekonomi makro, kita jadi tahu mengenai pasar bebas dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadapnya. Dengan demikian, kita bisa lebih waspada saat ikut berkecimpung dalam pasar yang melintas batas benua dan negara itu. Terakhir, dengan belajar mengenai ekonomi makro, kita jadi bisa lebih sadar terhadap fenomena masyarakat marginal dan kemiskinan. Dengan itu, kita bisa ikut berperan aktif dalam mengentaskan masalah mereka dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis. Saya kira demikian yang bisa kita bahas dengan topik ekonomi makro pada kuliah kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan nanti bisa dipelajari ulang kembali di rumah masing-masing. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, jangan lupa untuk memberikan komentar pada kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.